Tes, tes 1, 2, 3. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke, saya mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, terima kasih untuk yang sudah hadir. Kita maju agak pagi ya karena saya ada keperluan nanti. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk perkuliahan online. Sebenarnya banyak keuntungan perkuliahan online ya. Walaupun nanti rencana pemerintah mau mengagendakan offline ya. Nggak tahu kapan, tapi kalau menurut saya sendiri sih offline ada keuntungannya juga untuk yang materi-materi praktek ya. Jadi kalian bisa tanya langsung gitu ya kalau ada kendala. Tapi untuk online ini banyak keuntungannya juga. Contohnya nggak perlu akomodasi untuk kalian ya. Datang ke kampus kan butuh effort lebih gitu ya. Apalagi yang malas berangkat, harus bayar parkir, bayar bensin gitu ya. Ditambah kalau online nggak perlu kalian tiap tugas ngeprint paper kertas gitu ya, laporan tugas, dan banyak keuntungan lain. Apalagi keuntungan untuk yang perkuliahannya direkam seperti saya, jadi kalau ketinggalan, kalian masih bisa lihat rekaman perkuliahannya. Kalau offline kan nggak mungkin bisa lihat ya. Jadi beda kan kalau melihat mengikuti langsung daripada nggak mengikuti sama sekali dijelasin sama teman kan biasanya kurang jelas. Jadi kalau menurut saya sih emang untuk materi-materi yang beberapa lebih banyak online-nya juga nggak apa-apa sih. Seterusnya. Tapi untuk kalau pengen offline, pengen ketemu, minta apa yang perlu dijelaskan juga boleh. Nah, di materi hari ini, pertemuan ke-11, saya akan menjelaskan konsep histogram ekualisasi lanjutan, karena kemarin ada beberapa langkah yang terlewati, termasuk di program MATLAB-nya juga ya. Jadi untuk program MATLAB-nya yang kemarin juga kurang tepat. Dan langkah-langkahnya bukan kurang tepat sih, kurang ada beberapa langkah yang belum terlewati gitu ya. Jadi di sini saya jelaskan lagi. Nah, untuk tugasnya yang kemarin, untuk yang Excel nggak perlu dikerjakan, yang sudah ngerjakan nggak apa-apa. Jadi tugas yang kemarin itu cukup membuat aplikasi GUI ya, bukan membuat aplikasi dalam bentuk plot ya. Kalau aplikasi GUI itu kan ada menu browse image, terus menampilkannya gitu ya. Kalau plot kan memasukkan gambarnya manual, terus subplot gitu ya. Beda, karena saya lihat ada yang sudah mengumpulkan aplikasi tugas ke-8 tapi dalam bentuk subplot. Masih kurang tepat ya kalau dalam bentuk subplot. Mungkin tadi malam sudah saya share materi tentang histogram ekualisasi. Di situ materi dari Universitas Telkom ya. Mungkin kalau sudah ada yang baca bisa lihat di sana. Ada penjelasannya saya kira cukup lengkap. Walaupun berbahasa Inggris ya. Jadi ya terbiasakan untuk memahami penjelasan dari bahasa Inggris ya. Kalau mengandalkan dalam TI, IT gitu ya. Sumber-sumber pengetahuannya itu memang lebih banyak dalam bahasa Inggris, masih lebih lengkap daripada yang berbahasa Indonesia. Ada mungkin berbahasa Indonesia juga ada, tapi saya kira lebih jelas, lebih lengkap kalau di berbahasa Inggris. Termasuk kalau kalian menemukan error ya, kebanyakan di Stack Overflow itu hampir semua error itu ada di sana, ada penjelasannya juga dan semuanya berbahasa Inggris. Nah kemarin saya emang agak curiga tentang perhitungan manualnya MATLAB di MATLAB-nya karena ada beberapa langkah yang nggak dikerjakan. Jadi saya cari referensi lagi.
Memang ternyata ada banyak yang berbeda, ada banyak versi sih, tapi saya kira ini yang menurut saya bandingkan dengan hasil output menggunakan fungsi Histag. Nah, cara yang dari penjelasan dari Universitas Telkom itu lebih mirip, berbeda cuma 1 piksel, 2 piksel lah. Kalau yang kode MATLAB yang saya kirimkan sebelumnya itu bedanya sangat jauh ya, hampir 20 piksel dari outputnya. Tapi kalau dilihat hasilnya emang lebih jelas ya, sama-sama lebih terang gitu ya. Ya wajar karena frekuensi histogramnya lebih merata. Kalau frekuensi lebih merata otomatis lebih terang, tapi lebih terang dengan cara yang ini, yang versi penjelasan saya berikut. Nah, untuk yang sudah mengumpulkan dalam bentuk Excel, silakan mengumpulkan lagi dengan versi yang baru ya, di tugas ke-9 ini. Ternyata dari saya lihat sih nggak tahu, yang lain itu masih belum paham atau emang belum sempat ngerjakan. Saya anggap belum paham saja ya, jadi saya jelaskan lagi. Sebenarnya langkah pertamanya itu seperti ini. Saya langsung ke langkah saja ya biar cepat. Nah, kalau tugasnya itu NIM masing-masing ya. Kalau NIM masing-masing nanti seperti ini. Nanti kalau contoh saya ambil contoh perhitungan manual dari dari yang di video di Universitas Telkom itu. Inputnya 3245. Jadi ada sebuah pixel atau citra atau metrik gitu ya. Istilahnya metrik ya. Jadi kalau baris kolom itu metrik, ada metrik. Citra itu dalam bentuk metrik dengan intensitas istilahnya. Intensitas pixelnya itu seperti ini ya. 3, 2, 4, 5, 7. Ini kan dari 0 sampai 8 nih. Realnya kan dari 0 sampai 256. Ini contoh saja dari 0 sampai 8 hanya biar perhitungannya lebih mudah saja. 3, 2, 4, 5, 7, 8, 2. Ini inputan gambarnya. Nah, langkah kedua itu sama seperti yang kemarin. Langkah pertama adalah urutkan dulu tiap intensitas ini dari 0 sampai nilai yang paling besar. Di sini nilai yang paling besar 8. Atau biar lebih mudah di dalam program itu biasanya saya dikalikan dengan luas metrik tersebut ya. Baris kolomnya kan barisnya ada 4, kolomnya ada 4, 4 kali 4, 16. Biasanya saya tulis, kalau saya di contoh program yang saya tulis itu 0 sampai 16. Sama saja ya, nanti setelahnya itu nilainya sama. Nggak apa-apa. Jadi langkah pertama urutkan nilai metrik dari 0 ke paling besar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sampai 8 cukup atau sampai 16. Nah, dalam program, kalian cari, karena tugasnya nanti buat program ya, saya kasih kisi-kisi ya. Jadi nanti ada beberapa langkah, tiap langkah ini kalian cari referensinya. Kalau sudah paham sih saya nggak perlu cari referensi ya, langsung bisa coding. Kalau belum paham caranya, referensinya adalah bagaimana mengkonversi metrik ke dalam bentuk array. Atau kalau dalam Python sih list namanya. Kalau di pemrograman lain mungkin array. Array itu urutan seperti ini. Jadi langkah pertama adalah merubah metrik ini menjadi bentuk array. Dari 0 sampai nilai maksimal. Bisa 8 atau total luas metrik tersebut. Ini 4 kali 4 ya 16. Itu langkah pertama. Kalau di Excel ya kalian tulis aja 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti ini. Ya ini langkah pertama dulu ya. Karena ini mungkin agak rumit. Bagi beberapa orang mungkin agak rumit. Sampai sini mengerti ya? Paham ya? Langkah pertama. Saya jelasin pelan-pelan dulu. Langkah pertama ada ditanyakan? Belum? Belum ya? Saya kira belum.
Jadi harusnya nggak ada masalah. Kalian bayangkan juga di pembuatan aplikasinya ya, biar nanti ada nggak bingung. Jadi kalau di pembuatan aplikasinya yaitu merubah metrik menjadi array. Buatnya ini, entah itu pakai PHP, pakai MATLAB, kalau pakai Python sudah saya kasih contoh. Jadi nanti bahasa pemrograman lain. C++ juga bisa dan lain sebagainya. Jadi setelah inputan metrikin inputan dirubah ke dalam bentuk array, langkah selanjutnya sama seperti yang kemarin, masih sama, yaitu hitung frekuensi kemunculan dari tiap angka di output langkah pertama. Outputnya langkah pertama itu, kalau saya buat program seperti ini itu saya satu-satu ya, saya cetak gitu ya. Walaupun akhirnya nanti langsung cetak input output. Kalau pembuatan aplikasi biar nggak memikirkan langsung semua rumit gitu ya. Jadi input dulu, buat program input metrik atau membuat program metrik bisa inputan atau langsung ditulis di program gitu ya. Habis itu kalian tampilkan, bisa ditampilkan, artinya inputnya ini, terus itu merubah ke dalam bentuk array. Jadi kalian cetak dulu 0, 1, 2, jadi programnya bisa mencetak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Langkah kedua, program tersebut bisa mencetak nilai frekuensi. Jadi menghitung frekuensi masing-masing urutan angka di langkah pertama ya. 0 muncul berapa kali? Nggak ada, berarti 0. 1 muncul berapa kali? 1 kali. 2 muncul berapa kali? 3 kali. 3 muncul berapa kali? 3 kali. 4 muncul berapa kali? 2 kali. 5 muncul berapa kali? 2 kali. 6 dan seterusnya. 9 nanti 0, 10, 0, 11, 0. Kalau sampai 16 ya sisanya 0 terus. Nah ini kata kuncinya ya mencari program untuk menghitung frekuensi dari sebuah array. Jadi udah ada 2 program yang harus dicari. Mungkin 3. Membuat metrik. Jadi ini sebenarnya kumpulan mata kuliah logika algoritma ya. Jadi logika algoritma kan biasanya mengenal data type, tipe data gitu ya, integer, cara mencetak, memasukkan, habis itu menampilkan array 1 dimensi, 2 dimensi, metrik gitu ya. Mencetak frekuensi, biasanya nama Muhammad Ronaldo gitu ya. M muncul berapa kali, biasanya ada tugas seperti itu sih. Kalau di logika dasar ya, U muncul berapa kali, nah, hampir mirip seperti itu. Itu frekuensi ya, menghitung kemunculan berapa kali. Ini juga, jadi langkah pertama, kalian bisa mencetak metrik atau menginputkan metrik. Kedua, menampilkan urutannya dari 0 sampai nilai maksimal. Yang ketiga, menghitung nilai frekuensi. 0 muncul berapa kali dari array, 1 muncul berapa kali, 3 muncul berapa kali, 4 muncul berapa kali, dan seterusnya. Itu langkah kedua. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup jelas ya? Jadi harusnya nggak susah sih. Nanti kalau bisa programnya bisa menghitung perhitungan manual ini dengan output sama, diimplementasikan di gambar juga tetap bisa berjalan. Kalau sudah, artinya kalau program kalian sudah bisa menampilkan nilai frekuensi 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 3 sama dengan 3 gitu dalam bentuk array. Langkah selanjutnya adalah ini yang berbeda dari langkah sebelumnya yang terlewat, hitung probability kemunculan. Jadi kalau kemarin langsung kita hitung distribusi kumulatif, harusnya dihitung dulu frekuensi probabilitas kemunculan frekuensi. Jadi nilai frekuensi dibagi dengan luas metriknya. Metriknya kan 4 kali 4. Kalau metriknya inputannya gambar ya 500 kali 200 ya. Ini metriknya kan 4 kali 4 berarti 16. Jadi nilai frekuensi tadi dalam bentuk array dibagi 16. Harusnya nggak ada masalah sampai sini ya. Jadi kalau array kan biasanya, array itu contohnya mahasiswa gitu ya, buka siku ya. Isinya ada berapa, nama mahasiswa 1, 2 gitu ya. Nah itu bagaimana mengurangi masing-masing array itu dengan nilai total
total luas metriknya. Kalau di sini, kalau studi kasusnya di sini kan 4 kali 4 berarti dibagi 16. Jadi frekuensi 0 dibagi 16, 0. 1 dibagi 16, 0,065. 3 dibagi 16, 0,1875. 3 dibagi 16 sama 2 dibagi dan seterusnya. Nanti saya jelaskan program yang saya tulis. Seperti itu. Sampai sini kalau nanti tugasnya adalah membuat menghitung manual NIM itu kan 9 digit ya. Jadi 3 kali 3 berarti dibagi 9. Kalau ini karena 4 kali 4 dibagi 16 dari nilai frekuensi tersebut. Akhirnya muncul variabel baru yaitu frekuensi dibagi 16 yaitu 0, terus 0,0625, 0,1875 dan seterusnya. Langkah ketiga ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau di program ini bisa jadi satu langkah ya. For i sama dengan sekian langsung diproses gitu ya. 3 langkah itu nilai pixel, frekuensi bagi 14. Tapi kalau merasa kesusahan ya satu-satu dulu, mencari nilai pixel, cari nilai frekuensi, di for dulu, habis itu di for lagi, habis itu di for lagi. Seperti itu. Itu langkah ketiga. Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yaitu menghitung distribusi kumulatif. Ini baru distribusi kumulatif ya, CI-nya yang penjelasan di minggu kemarin. Kalau di sini tulisannya CP, cumulative probability, total dari frekuensi kemungkinan kemunculan dari nilai sebelumnya. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya adalah dengan menjumlahkan dari nilai sebelumnya. Dari 0 ditambah 0 sama 0 itu 0. Terus nilai selanjutnya 0 ditambah 0,625, nilainya 0,625, 0,0625. Habis itu 0,0625 ditambah 0,1875. Habis itu ditotal terus sampai nanti itu ke 8 hasilnya 1, 9 tetap 1 ya. Itu langkah keempat, yaitu menghitung nilai CP-nya, cumulative probability atau distribusi kumulatifnya. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke, langkah selanjutnya yaitu menghitung, nah ini yang sebelumnya nggak ada langkah ini, yaitu dari nilai CP itu dikalikan dengan, kalau gambar asli, karena ranknya adalah dari 0 sampai 256, maka dikalikan 256. Tapi kalau dalam hitungan manual ini, itu ranknya mau dirubah menjadi 0 sampai 20. Makanya dikalikan 20. Jadi nilai 20 itu dari mana? Nilai 20 ini sesuai dengan dari video YouTube yang saya share itu. Kalau di situ disebutkan dia merubah ranknya menjadi 20. Jadi saya buat 20 saja. Nanti di tugasnya juga 20. Kalau gambar asli, realnya harus sesuai dengan nilai grayscale-nya ya, 256. Jadi ya tinggal dikalikan, mengalihkan nilai array ya. Kalau kalian cari referensinya bagaimana menggalikan sebuah array. Ya 0 kali 20, 0,6 kali 20. Nah ini udah selesai sebenarnya. Dari sini udah selesai. Ini adalah metrik yang baru yang akan kita gunakan. Yaitu karena ini ada koma-komanya, kita genapkan. Nah, penggenapannya itu ternyata kalau di materi Telkom University itu penggenapan ke bawah. Kalau di Excel kita menggunakan round down. Kalau di Python sama MATLAB kayaknya pakai floor. Di video ini juga ditulis pakai floor. Jadi penggenapan ke bawah ya.
bukan ke atas. Jadi apapun komanya diambil nilai bawahnya. Contohnya di sini 1,25 1, 8,75 jadi 8, 11,25 tetap 11, 13,75 tetap 13. Nah sudah, kalau sudah ini proses selanjutnya adalah merubah nilai inputan metrik menjadi nilai baru yang dari perhitungan sebelumnya. 3 berubah menjadi 8. 2 berubah menjadi 5. Dan kalau kita lihat di sini, hasil perhitungan manual Excel-nya itu sama dengan hasil perhitungan yang ada di video. Kalau di video dia nggak menjelaskan ininya apa codingannya ya, cukup di outputnya saja. Seperti itu. Nah, setelah ini saya jelaskan untuk proses code-nya. Saya sudah kasih contoh, saya sudah upload di GitHub. Nah, ini menggunakan Python. Contohnya seperti ini ya, saya mintanya input metriknya kalian keluarkan, langsung outputnya kalian keluarkan. Hasilnya harusnya sama dengan yang di Excel. Saya share screen dulu terlebih dahulu. Sudah kelihatan yang saya share screen? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini main program. Ini jalannya dari awal di sini ya. Jadi ini kalau di Python buat metrik seperti ini ya. Kita harus import dulu NumPy. Bukan Pandas ya. Saya tulis di GitHub Pandas. Harusnya NumPy sama Mat ini harusnya. Terus ini nggak pakai ron. Pindah ke bawah. Nah, ini masalah pemrograman saya juga nggak terlalu jago-jago banget ya. Saya juga tetap cari referensi ya. Yang pertama, bagaimana menampilkan metrik. Kalau di Python seperti ini. Di MATLAB lebih mudah harusnya. Di MATLAB tinggal metrik sama dengan langsung ditulis saja. Nggak harus NP sama dengan array. Kalau di sini kita harus panggil library NumPy, terus kita sediakan array. Jadi inputnya ini 32457782 seperti di sini. Di soal. Ini ya. Pertama kita cetak dulu ini itu merubah ke dalam bentuk list. Input metrik, bentar. Saya jalankan lagi dulu. Nah, input metrik ini. Output pertama. Floor text exactly one argument. Floor pakai satu argumen. Nanti saya kasih contoh yang MATLAB-nya. Saya sudah buat, tapi nggak saya share karena bagian dari tugas. Floor itu cuma satu argumen.
Nah, belum saya cetak metrik inputannya yang pertama. Untuk mencetaknya print metrik. Nah, kalau di metrik lebih mudah. Kita tulis metrik seperti ini, nggak pakai titik koma, dia mencetak. Kalau di Python kita harus pakai print variabelnya metrik. Kalau di C++ malah nggak bisa cetak metrik seperti ini ya, harus pakai for gitu ya. For 2 kali. Input metrik. Ini. Habis itu kita rubah menjadi array atau list. Kalau di metrik itu pakai fungsi flatten untuk merubahnya menjadi flat, terus kita rubah menjadi toList atau menjadi list. Kita cetak. Ini hasilnya nggak saya cetak ya, cukup input sama outputnya. Saya buat seperti ini biar jelas sudah benar atau belum. Jadi inputannya sudah bisa buat input, bisa menampilkan list. Habis itu kita cari nilai kolomnya. Kolom 4, baris 4, luas baris kolom adalah 16. Terus ini saya pakai fungsi, karena saya pakai kode orang lain yang menghitung frekuensi, saya ambil dari sini nama orangnya. Jadi sebenarnya ini inputannya cuma frekuensi, daftar sama panjang daftar. Tapi nanti saya tambahin untuk menghitung ekualisasinya. Jadi dia ke atas ini def, ini fungsi. Ini saya cetak metriknya. Ini bawaannya untuk menghitung frekuensi ya. Jadi frekuensinya itu bisa ditampilkan dari sini. Print hash sama dengan i, itu menghitung frekuensi. Outputnya ini. Jadi 0, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3 ya. Itu langkah ketiga di sini. Menghitung nilai frekuensi saat 0, 1, 3, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 0, 0. Habis itu kalau sudah berhasil menghitung nilai frekuensi kita kalikan, kita bagi ya, bukan dikali ya. Tadi itu di sini dibagi, ini bagi baris kali kolom. Baris kali kolom, kali ini saya bagi dengan luas. Saya print, nah outputnya ini. Kalau kita cek di sini sama dengan yang di langkah keempat, langkah ketiga ini. 0, 0,062, 0,1875. Jadi di program saya sudah bisa mendapatkan nilai ini. Yaitu namanya probability I. Habis itu menghitung kumulatif probability. Sini juga saya nggak coding sendiri ya, saya cari bagaimana cara menghitung kumulatif probability menggunakan, ada banyak cara ya, bisa pakai for i ini kalau di Python ini referensinya for element in probability, sum, print sum, kumulatif probability. Ini kumulatif probability-nya 0, 0,6, 25, 43, yaitu di langkah keempat. Di sini. Habis itu tinggal kalikan 20, kumulatif probability kita kalikan dengan 20. 20 itu dari mana? Nah, itu dari soal ya. Kalau di kasus ini 20. Kalau gambar real 256. Nah, ini kita sum kali 20, kita cetak. Yang terakhir kita round down ke bawah. Kalau di Python pakai floor. Ya, habis itu ini untuk merubah metrik inputan dengan metrik yang baru kita lihat. Ini digenapkan 0 digenapkan 0, 1,5 digenapkan 1, dan ini outputnya. Outputnya kalau kita cek di sini hasilnya sama dengan perhitungan manual di Excel. Jadi sebenarnya ini kumpulan program-program di algoritma dasar, logika algoritma pemrograman dasar. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini saya tulis algoritmanya, ada 10, jadi kerjakan dulu satu-satu saja. Ini berarti 1 poin 10 lah. Kalau bisa inisiasi metrik, citra input 10, rubah dari metrik ke array, nambah 10 lagi jadi 20, hitung baris kolom, serta total baris kali kolom, 10 lagi, 30. Jadi hitungannya seperti itu ya. Jadi biar lebih mudah kalian ngerjakinnya. Kalau udah mampu langsung kerjakan semuanya juga nggak apa-apa. Langsung input, bisa langsung cetak output. Ini untuk lebih mudah cara ngerjainnya. Jadi saya buat algoritmanya ini menjadi 10. Nah, untuk tugasnya, ini tugas ke-9. Jadi tugas ke-8 kemarin yang penghitungan Excel tidak usah, jadi cukup program GUI ya, bukan program subplot. Saya kasih contoh yang salah, mengumpulkan. Sudah ada yang beberapa mengumpulkan, tapi menggunakan subplot. Nah, ini ya saya anggap benar aja perhitungannya. Nah, ini pakai subplot ya, bukan pakai graphical user interface. Ini pakai subplot, jadi saya salahkan. Yang benar itu ada satu yang benar sih. Dia taruhnya di GitHub. Jadi kalian bisa cari linknya saja. Saya tutupin ya linknya. Nggak bisa nutupin linknya. Saya open image aja. Nah, ini GUI itu seperti ini ya. Kalau tadi subplot ya. Jadi boleh seperti ini, open image. Ini realnya. Ini yang mungkin pakai his, ini yang manual. Manual yang kurang tepat yang sebelumnya ya. Nanti yang terbaru yang saya jelaskan barusan. Dan saya minta seperti ini untuk tugas 8 GUI. Jadi kerjakan yang GUI-nya saja. Atau di kelas lain sudah ada yang mengumpulkan. Contohnya seperti ini. Bentar. Kalau ini agak percaya diri, jadi dia ngasih foto gitu ya. Nggak apa-apa, menunjukkan bahwa dia ngerjain sendiri. Jadi jangan lupa dikasih NIM sama nama. Nah, ini dikasih desain UI-nya. Yang saya minta seperti ini ya, nah GUI-nya seperti ini. Bukan subplot ya. Seperti itu. Nah, untuk tugas ke-9, itu metriknya sama, tapi kalau tadi 4x4, ini adalah metriknya NIM masing-masing. Kalau masih bingung cara ngerjakannya dengan Excel, mungkin belum pernah pakai Excel sama sekali ya. Saya kasih contohnya di sini. Ini saya pakai NIM yang kemarin izin pindah kampus yang mengundurkan diri. Jadi nggak ada orangnya. 312010160. NIM-nya ini. Cara ngerjain di Excel-nya, pertama tulis dulu 1 sampai 8 atau 1 sampai 9 atau 1 sampai sekian terserah ya. Terus hitung frekuensi. Hitung frekuensi nggak bisa pakai formula ya, ini manual. Jadi 0 muncul berapa kali, 3, 1 muncul berapa kali, mungkin bisa sih, saya nggak tahu. Harusnya bisa di Excel. Frekuensi. Kalau pengen yang otomatis ya pakai formula. 0 muncul berapa kali, 1 muncul VLOOKUP kayaknya. Iya, VLOOKUP ya. 1 muncul 3 kali, 2 muncul 1 kali, 3 muncul 1 kali, 4 kosong, 5 kosong, 6 sekali, setelahnya kosong terus. Ini langkah pertama, ini langkah kedua, habis itu frekuensi dibagi baris kali kolom. Ini kan 3 baris 3 kolom. Berarti 9. Ya kita tulis di sini. C7 ini kita bagi 9. Kita enter, habis itu kita tinggal tarik ke bawah ya. Kalau sudah dapat,
kita hitung kumulatif probability-nya, yaitu nilai total sebelumnya kita jumlahkan dengan frekuensi setelahnya gitu ya. 7 ditambah dengan 8. Terus itu kita tinggal tarik ke bawah. Kalau sudah, kita kalikan 20. Nilai CI ini atau CP, cumulative probability, kita kalikan 20 ya. Mungkin ada yang belum tahu caranya, kita klik terus kali 20. Kita tarik ke bawah. Kalau sudah, kita round down. Ini harusnya round down. Atau genapkan ke bawah. Round down, 0. Artinya tidak ada nilai di belakang koma. Ya, kalau sudah, kita rubah 3. 3 berubah menjadi 3 di sini 17. 1 berubah menjadi 1, 13. 3 menjadi 17. 0, 1, 2, 3, ya. Dan seterusnya. Nah, outputnya ini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini untuk tugas nomor 1, menggunakan Excel. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Nah, selanjutnya ini yang agak rumit. Jadi kalian kerjakan satu-satu seperti algoritma ini. Kalian buat program dengan inputan sama seperti tadi, inputannya adalah name, outputnya adalah harus sama dengan yang Excel ya. Artinya biar perhitungan kalian di Excel kan harusnya benar ya. Jadi Excel ini sebagai panduan program kalian itu perhitungannya benar atau enggak, ya kalian bandingkan. Jadi NB-nya output di Excel harus sama dengan yang di program. Nggak boleh pakai Python karena saya contohnya pakai Python. MATLAB atau Java, C++, dan lain sebagainya. Jadi tentunya sini, inputnya metrik 312, 010, 160 ini, outputnya 17, 13, 15, sama ya. Berarti programnya sudah sesuai. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Izin Pak, Ya, silakan. Kalau berarti buat pemrogramannya berarti nggak harus Python, Pak. Maksudnya nggak harus Python. Nggak boleh Python Berarti karena boleh. saya sudah kasih contoh dengan Python. Berarti yang lain ya Pak ya? Yang lain bisa pakai MATLAB. MATLAB harusnya lebih mudah kalau pakai MATLAB. Atau Java, yang terbiasa pakai Java, C++, JavaScript, PHP, VB, DLP, bahasa pemrograman apa saja sekarang. Node.js, ini maksudnya JavaScript sih. Atau Golang gitu yang baru. Oke, baik Pak. Terima kasih Ya, Pak. sama-sama. Saya kasih contoh yang MATLAB. Yang MATLAB, nah, ini panjang ya, jadi kalian nggak bisa screenshot sebenarnya. MATLAB, saya istek contoh. Manual. Ini MATLAB ya. Kalau MATLAB outputnya saya cetak di Excel biar lebih jelas. Kalau saya jalankan. Nah, ini inputannya. Inputan ini 3245, 7782, 3123, 5467. Ini ya inputannya. Outputnya kita cek. Saya cetak di Excel. Ini inputannya. Saya tiap proses saya cetak di Excel untuk menunjukkan bahwa outputnya sesuai gitu ya. Ini inputannya. Terus frekuensi. Ini input output frekuensi. Nah, ini output frekuensi udah sama gitu ya.
Ini probability. Udah, kalau udah probability ini tinggal kalikan 20, terus kita genapkan. Hasil akhir. Yang ini saya genapkan pakai floor di MATLAB. MATLAB itu floornya seperti ini. Ini cuma floor gitu ya. S kali 20. Terus hasil akhir. Kita rubah ke dalam bentuk metrik yang baru. Nah ini. Kalau kita cek. PowerPoint. Nah ini sama 8, 5, 11, 13, 18, 18, 20. Nah seperti ini. Kalau pengen ditampilkan di sini, di bawah ini, command window, ya saya hilangkan ininya, titik komanya saja. Dia langsung cetak otomatis. Aduh error. Karena Excel-nya saya buka. Dia nggak bisa buat file Excel baru kalau terbuka. Kalau komputernya RAM-nya agak satu-satu. Ada yang salah, Bro. Tadi saya coba udah benar ya outputnya. Input. Harusnya ini outputnya. Oh, saya pakai stack. Ini yang stack. Ini harusnya. Kalau komputernya RAM-nya agak, ini kan proses penjumlahan dan perkaliannya kan agak panjang ya. Jadi bukan ini. Kadang agak lemah, agak prosesnya agak lama. Gitu. Itu baru beberapa data ya. Kalau kalian ngerjakan big data, datanya ribuan, proses penjumlahan perkalian butuh prosesor dan GPU yang besar. Line 41. Ada errornya. Tapi intinya nanti saya minta inputnya Excel, outputnya adalah sama seperti yang dari Excel ya. Sama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah kasih contoh. Saya sudah kasih contoh yang Excel. Saya juga sudah kasih contoh yang menggunakan program. Harusnya kalian kembangkan sendiri ya. Kalau masih bingung, ya itu tadi. Ini panduannya ini ya. Ini panduannya. Maksudnya buat kalian bisa dulu buat metrik gitu ya. Habis itu konversi metrik menjadi array gitu ya. Kalau mau menggunakan MATLAB, ya tulis saja di Google. Kalau memang logika nggak jalan gitu ya. Convert metric to array. Oh, pakai C++, pakai Python, pakai MATLAB ini, tinggal milih ya. Bahasa pemrograman yang kalian sukai. Udah. Itu langkah pertama. Kalau langkah pertama lagi, bagaimana membuat metrik? Itu kayaknya sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Membuat metrik dulu. Ini langkah pertama ya. Di MATLAB. Jadi saya kasih contoh di sini aja. Ini biar nggak kelihatan kodenya. Membuat metrik di MATLAB itu ya tinggal tulis metrik seperti ini. Sama dengan, harusnya nggak ada masalah.
tinggal ditulis 111, 111 gitu ya. Itu contohnya 2 kali 3 diameternya. Kalau nggak pakai titik koma, dia otomatis langsung cetak. Nah, metrik ini. Ini nomor 1 ya, 10 poin. Harusnya udah nggak ada masalah. Rubah dari metrik ke array, ya tinggal dicari. Rubah metrik ke array. Saya sarankan sih pakai bahasa Inggris ya, convert metric to array. Karena kadang bahasa Indonesia rubah metrik ke array, kurang referensinya. Ya kan, nggak muncul. Kalau di sini munculnya banyak langsung. Convert metric to array, how can I convert? Apakah bagaimana caranya saya mengconvert? I have metric ini, I need element called back. Nah, ini merubah dari sini menjadi ini. Caranya bagaimana? Dijelasin, how did the answer? Udah dijelasin di sini atau pakai ini. Mau pakai ini juga bisa. Kalau nggak ketemu ya ke halaman selanjutnya. Ya prosesnya seperti itu ya, belajar. Nggak ada yang instan langsung bisa, gitu nggak ada. Kalau pakai ini juga bisa, reset A, metriknya, koma, ini. Saya coba ini, saya nggak pakai ini tapi. Banyak cara sebenarnya. Reset, variabelnya itu metrik ya. Nah, ini juga bisa. Kalau sudah, ya itu selanjutnya. Hitung baris kolom serta total dari baris kolom. Ini contohnya ada sih, kayak zeros. Hitung frekuensi tiap angka. Ya, cari count atau finding gitu ya. Saya kasih cara untuk carinya. Nah, ini history saya juga cari. Finding kumulatif distribusi. Finding frekuensi. Frekuensi bahasa Inggrisnya frekuensi from right in method. Kita implementasikan. Kalau masih error, cari referensi lain, cari referensi lain ya. Kalau sudah bisa sesuai dengan di Excel, ya ini bagaimana mengkalikan sebuah array. Oh, kali itu multiply. Array in MATLAB. Seperti itu. Nah, ini proses seperti ini nih saya ajarkan, bukan berarti saya ngajarkan untuk nggak cuma fokus di mata kuliah ini saja. Ini proses seperti ini bisa kalian implementasikan di mata kuliah lain, bahkan di pengerjaan skripsi, bahkan di dunia kerja ya. Kalau kalian di dunia kerja ada studi kasus gitu ya. Jadi atau masalah yang harus dikerjakan. Iya, kalian drop down dulu yang langkah-langkah yang saya harus kerjakan apa. Ya habis itu berapa langkah. Langkah pertama saya selesaikan dulu, kalau nggak bisa nanya orang. Selesai langkah kedua. Seperti itu ya. Cara berpikir orang IT itu drop down gitu ya, langkah-langkah gitu. Jadi kalau ada masalah besar gitu ya, ada pertengkaran, ya selesaikan dulu langkah-langkah pertama, ngomong ke pihak A, ngomong ke pihak B, selesaikan masalah pihak A, selesaikan. Ya seperti itu. Jadi implementasi di IT itu nggak cuma dalam bentuk program, tapi dalam kehidupan dan masalah real di dunia kita ya, di kehidupan atau di dunia kerja. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kalau ada yang masih mau ditanyakan? Memastikan aja Pak. Jadi untuk tugas 9 ini yang pertama kita bikin metrik 3x3 menggunakan Excel Pak ya? Ya, pakai NIM masing-masing untuk ya biar nggak beda tiap orang. Terus dari NIM itu kita bikin programnya, tapi selain menggunakan Python Pak ya, dan outputnya itu juga dalam bentuk Excel juga Pak? Oh, outputnya nggak harus bentuk Excel, nggak harus bentuk Excel. Bisa seperti ini, output biasa.
Oh, baik, Pak. Saya pakai Excel karena yang di MATLAB itu biar lebih mudah aja. Baik, Pak. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke. Jadi kalau masih kesulitan, ya ini diskusi satu langkah ini. Jadi waktunya kan banyak sampai UAS ya. Kalau sekarang pertemuan ke-11, UAS itu pertemuan 16, masih ada 5 minggu. 5, ini ada 10 langkah, ya. Jadi cara berpikir anak IT seperti itu ya, real gitu ya. Maksudnya semuanya pakai hitung-hitungan. Kalau 5 minggu lagi, kalau saya pengen ngerjakan semua langkah ini, 10 ini ya berarti 10 bagi 2, ya tiap minggu 2 langkah saja targetnya, harusnya nggak ada masalah. Kalau pengen langsung ini, 1 hari full sih bisa sih. Bahkan kalau cepat ya setengah hari ini langsung bisa. Nggak cepat lagi mungkin beberapa jam, 2 jam, 3 jam juga selesai sih. Ya tapi tiap orang kan punya kemampuan memahami berbeda-beda, makanya saya kasih waktu juga cukup lama. Juga ya paling nggak memancing kalian untuk diskusi. Nomor 1, ada yang sudah selesai belum? Nomor 2, ada yang sudah selesai belum? Nomor langkah ketiga gimana gitu kan. Kalau ada menemukan masalah, ya saya buat grup biar untuk saling tanya jawab ya. Silakan bertanya saja. Pak, saya ada masalah di langkah ketiga, saya menggunakan bahasa. Kalau dulu ketika saya mahasiswa sih, saya coba semua bahasa pemrograman sih. Jadi ya nggak harus, ya kadang ada orang yang fanatik pakai Java terus sampai dunia kerja juga cari yang loker Java. Tapi dia jadi sempit tapi ya. Tapi kalau kita menerima semua bahasa pemrograman, nanti kalau di dunia kerja juga fleksibel. Mau MATLAB, ada project MATLAB silakan, ada project Java silakan, C++ silakan gitu ya. Yang dilatih adalah logika berpikirnya, algoritmanya. JavaScript juga silakan gitu ya. PHP silakan. Semua bahasa pemrograman harusnya bisa dipakai untuk image processing. Tapi MATLAB memang yang paling mudah karena MATLAB memang dibuat sebenarnya untuk mahasiswa matematika ya, perhitungan. Hitung-hitungan. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan ya. Jadi ini harusnya masuk ke tugas mata kuliah logika algoritma dasar, pemrograman dasar ya. Tapi dijadiin ke dalam satu studi kasus. Itu ya. Kalau nggak ditanyakan, saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini nggak saya end. Ini Zoom-nya masih sampai jam 9.30 atau jam 10 ya? 7, 8, 9, 9.30 ya. Masih ada 30 menit lebih. Kalian bisa gunakan untuk diskusi. Jadi saya leave, saya ganti hostnya. Silakan yang mau jadi host kalau yang mau. Kalau enggak ini random nih dari sistemnya ya. Jadi silakan kalau sisanya kalian gunakan untuk diskusi atau ramah tamah ya. Silakan. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima